Yao Tian berjalan ke depan dengan ringan, tidak terburu-buru untuk menembak, tetapi terus merasakan. Lu Xiaolu sedikit tersentuh oleh batu giok samping. Jika aku menggunakan kekuatan cahaya, aku pasti akan menyebabkan kerusakan pada battle armor, setidaknya, lebih kuat darimu Jiao bodoh. Tapi pedang emas itu memantul kembali pada saat itu. Pada saat itu, Lu Xiaolu hanya memiliki keinginan alami untuk bertahan hidup, jadi dia mendesak kelopak kayu untuk melawan. Namun, Ziyun masih menolak untuk menerima. Kamu menariknya ke bawah. Kamu hampir terpental kembali oleh kemampuan ilahimu, dan kamu lebih baik dariku. Kamu menungguku menjadi dewa. Lu Xiaolu kesal. Bodoh. Jiao bodoh. Jangan lupa, kamu bukan dewa sekarang. Qin Yichen terkejut menemukan bahwa Ziyun disalahgunakan secara sepihak di masa lalu dan dapat kembali. Kemudian, sekelompok rekan melakukan pukulan terkuat ke battle armor. Cambuk bintang Yao Tian benar-benar memutar bayangan dewa bersama dengan battle armor. Cambuk bintang berkilau dan bersinar terus-menerus ke kedalaman battle armor. Omong kosong. Pada akhirnya, Starwi pecah dengan battle armor. Tapi Yao Tian bergidik dan terbang keluar. Dan God Shadow itu, mundur saja. Bagus, Yao Tian berdiri dalam kondisi stabil. Menunjukkan penyesalan. Ini masih senjata terkuatku. Ada surga di balik surga. Selanjutnya, boneka kecil ras manusia. Pedang itu tidak bernama. Cahaya pedang itu polos dan bersahaja. Tetapi matanya terbelah. Jiwa ilahi tampaknya terpotong. Di bawah pengeboman pedang itu, battle armor bergetar sedikit. Ketika ujung pedang bertabrakan dengan baju besi, Dao Wei yang mengerikan menyapu segala arah. Peng! Battle armor rusak, dan pedang ilahi di tangan yang tidak disebutkan namanya juga diguncang, mundur 10 langkah dengan bayangan dewa itu. Mengikat. Pedang meninggalkan armor, dan diikat. Qin Yichen tercengang, tanpa nama. Ini menggunakan pedang untuk memasuki Dao. Bakat bawaan dari saudara laki-laki tanpa nama itu menakutkan. Ketika mereka pertama kali bertemu, Qin Yichen berpikir bahwa bakat dan kekuatan bawaan tanpa nama sebagian besar berasal dari kebangkitan ras manusia. Tapi sekarang tampaknya itu sendiri. Itu benar-benar luar biasa. Ge Qianhao menatap matanya dan mengangguk sambil tersenyum. Tetap berkultivasi. Suatu hari, kamu akan memiliki nama. Akan melakukan. Setelah itu, sekelompok dewa iblis menembak, tanpa kecuali, menjadi iblis, rapi dan rapi. Melihat ke bawah mayat, Yao Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat ini, hanya Qin Yichen yang tersisa. Palu Gekian adalah palu dewa, mengetuk dewa iblis hidup-hidup, tetapi Yao Tian menggigit bibirnya dan berkata, lebih baik membiarkan mereka hidup dan mati sedikit lagi, sehingga mereka dapat menyadarinya secara mendalam. Palu Gekian menyeringai, penting untuk menyadari Tao dengan kematian. Tetapi sebagai perbandingan, lebih penting untuk menyaksikan pukulan anak Yichen itu. Bai Chang duduk dengan kaget setelah mendengar ini. Dia tidak peduli tentang hal lain. Duduk berjajar, menatap Qin Yichen bersama. Apa yang kamu maksud dengan senior? Apakah itu berarti pukulan saudara Qin pasti akan menusuk baju besi? Begitu yakin. Meskipun teknik Brother Qin Blade sangat sempurna, kalian haruskah saya juga tahu cerita yang kontradiktif? Tentu saja saya mendengar bahwa mungkin saja menghancurkan baju besi dan mati. Bahkan Yao Tian adalah mata persik berkedip. Dia menembak lebih awal dan merasakan pukulan ini. Berbeda dengan konfrontasi antar senjata. Jika kedua serangan memiliki Dao Rime, maka seri secara alami mungkin terjadi. Tapi A berbeda. Untuk mematahkannya, serangannya tidak hanya sama dengan pertahanan A, tetapi juga lebih baik dari A. Qin Yichen perlahan berjalan keluar di bawah pengawasan semua orang, tetapi kekuatan dewa yang terkondensasi di tangannya adalah tombak dewa. Bai Chang salah, mengapa kamu tidak membutuhkan pisau? Mungkinkah seni tombak saudara Qin juga merupakan kesempurnaan utama? Hus, lihat baik-baik. Di bawah satu demi satu cahaya pupil, lutut Qin Yichen sedikit ditekuk, badan senjata ada di belakangnya, dan seluruh tubuh adalah kekuatan dewa. Semuanya mengalir dalam tombak dewa. Tombak ilahi semakin menyilaukan, tetapi tetap seperti gunung, tetap seperti naga. Sampai suatu saat, senjatanya seperti naga. Pukulan itu luar biasa. Bai Chang tidak hanya hati ilahi yang gemetar. Mereka telah melihat terlalu banyak seni tombak di dunia ini. Ada seni sihir, tetapi di depan Qin Yichen tombak ini, semuanya hilang cahayanya. Demikian pula, seni tombak di dunia harus seperti Dewa Naga Muda ini. Bang! Tanda seru! Tanda seru! Tanda seru! Cahaya tombak menghancurkan segalanya dan membombardir battle armor. Pada saat itu, Bai Chang dan Dewa Iblis lainnya tidak tahu apakah itu satu tembakan perdistorsi baju besi atau distorsi langit dan bumi. Juga, tidak ada perbedaan antara keduanya. Meskipun battle armor terus berputar, itu melindungi God Shadow agar tidak bergerak. Meskipun serangan cahaya tombak telah berubah dari kemakmuran menjadi penurunan, itu masih bisa tajam. Kaca, tiba-tiba, percikan muncul di permukaan battle armor di mana cahaya tombak menekan.
Retakannya seperti langit dan bumi runtuh. Langit berjatuhan, berubah dari 1 inci menjadi 1 inci, dan 1 inci menjadi 1 kaki. Ujung senjata Qin Yichen juga retak, dan bahkan badan senjata setinggi 7 kaki menjadi bengkok dan disangga. Tepuk, tombak ilahi secara bertahap berputar, seperti langit dan bumi berubah menjadi pusaran yang bergolak, dan pecahan armor pertempuran menyebar dengan cepat. Bang! Akhirnya, puing-puing battle armor ada di sekujur tubuh, dan tombak selam telah diputar secara ekstrim. Ekor senjata benar-benar menyentuh ujung senjata. Tanda seru. Pada saat itu, suara keras mengguncang langit dan runtuh. Battle armor hancur dan runtuh menjadi satu demi satu seperti pecahan seperti bintang, dan tombak ilahi pecah dari tengah laras. Tapi dampak mengerikan setelah jeda, bayangan yang kehilangan battle armor melaju kembali. Qin Yichen juga mundur. Saya melihat dao battle armor berubah menjadi cahaya dan bayangan, dan melintasi area sekitarnya. Dan ada 2 lagi, yang melintasi pipinya yang tampan. Qin Yichen mengangkat tangannya untuk menyeka, tetapi tidak ada darah yang tertumpah. Sayangnya, alih-alih pisau, itu bisa melindungi kuku dari tubuh. Mendesis, di pavilion 1000 palu, kematian itu sunyi. Banyak teman tidak pernah berpikir bahwa Qin Yichen akan memilih untuk menyerang dengan pistol. Kekuatan senjata dan pisau dalam penindikan baju besi untuk sementara tidak dapat dibedakan. Tetapi semua orang tahu bahwa seni tombak Qin Yichen tentu saja tidak sebagus teknik pedang. Namun meski begitu, tetap saja, Anda dapat menghancurkan battle armor dengan restu Dao Rime yang esoteris. Palu Geqian juga bertepuk tangan, meskipun dia tahu bahwa Dewa Naga Muda baru saja meledakkan tembakannya sendiri. Untuk Qin Yichen, Palu Geqian bahkan tidak memikirkannya, karena yang pertama tidak perlu berbaring di depan Kaisar, dan Kaisar tidak berpikir bahwa ada sedikit berlebihan di dalamnya. Sangat bagus. Palu Geqian bertepuk tangan, hancurkan dengan pistol, hancurkan baju besi dengan pistol. Ide terpuji, kekuatan lebih terpuji. Tepuk tangan membuat semua orang sadar kembali, dan kemudian melihat ke arah siluet itu. Mereka semua terkejut. Tombak ini, Vingot sulit dihentikan. Palu Geqian memandangi semua orang, berkata sambil tersenyum. Kamu harus berpegang erat. Masih banyak alat yang perlu diwujudkan. Selain itu, dalam 5 tahun ke depan, aku akan menyerahkannya padamu. Pahami dirimu dan pergi. Sebelumnya, Lao Su harus mengujimu lagi. Semua orang tiba-tiba menoleh ke belakang. Qin Yichen juga berkata dengan rasa ingin tahu. Senior, apa ujiannya? Geqian Hammer menyeringai. Tentu saja ini adalah ujian atas prestasi belajarmu. Sebelum akhir, saya akan memberi Anda kesempatan untuk membuat perangkat Anda sendiri.